Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, serta undangan yang sangat kami hormati, Ibu Kades Ibu Etawa. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami siang ini. Adapun agenda yang akan kami sampaikan pada siang hari ini yaitu pemaparan visi misi SMA Negeri 2 Kutohulu yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Kutohulu yaitu Bapak Jongwi Ahmad SPD. Nah, sebelum itu saya akan membacakan susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang kedua, doa. Yang ketiga, pemaparan visi misi SMA Negeri 2 Kutohulu. Yang keempat, ada penyampaian dari Ibu Kades Ibu Etawa. Yang kelima, penyampaian dari Ketua Komite. Yang keenam, foto bersama. Yang ketujuh, doa. Baik Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, untuk menyingkat waktu kita siang hari ini, marilah kita memasuki acara pertama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas berkat-Mu pada hari ini, karena Engkau telah menyertai kami sehingga kami dapat berkumpul bersama di ruangan ini. Kami mohon kepada-Mu, sertailah kami, bimbinglah kami, terangilah hati kami supaya kami dapat dengan bijaksana mengikuti, mendengar dan melihat dengan rendah hati. Kami mohon kepada-Mu, terangilah
semakin bijak dengan apa yang kami dengar, supaya kami senantiasa berdamai dengan apa yang kami lihat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Ibu Dia PSPD yang sudah memimpin kita dalam doa. Kita memasuki acara inti kita pada hari ini, yaitu pemaparan visi misi SMA Negeri 2 Tulungagung kepada Bapak dan Pak SPD dan Bapak Pak Silakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk pemaparan visi misi SMA Negeri 2 Tulungagung. Yang terhormat Bu Kades yang sedang mengatakan diri, terima kasih banyak yang hadir bersama kita di sini. Yang terhormat juga Ketua Pemimpin kita yang betul-betul bisa bekerja sama. Terima kasih banyak yang hadir. Dan juga terima kasih kepada orang tua murid, teman murid yang juga sudah meninggalkan pekerjaan harian semata-mata untuk mengikuti dan menghadiri dengan kami di SMA Negeri 2 Tulungagung. Dan yang saya juga banggakan Bapak Ibu guru dan anak-anak saya sekalian, siswa-siswi SMA Negeri 2 Tulungagung. Puji syukur dari Tuhan Yang Maha Esa bahwa hari ini diberikan suasana yang damai, cuaca yang cerah, sudah kita dapat berkumpul bersama di sini untuk mendengarkan pemaparan visi misi sekolah dari apa yang akan dilakukan di sekolah ini nanti SMA Tulungagung. Paling tidak ada gambaran untuk Bapak Ibu ke depannya seperti apa sekolah ini akan dibawa oleh Bapak Ibu guru di sekolah ini. Baik Bapak Ibu, saya mungkin bisa langsung saja menyampaikan pemaparan visi misi SMA Negeri 2 Tulungagung. Pencapaian yang akan kita wujudkan di SMA Negeri 2 Tulungagung. Adapun daftar isi yang akan disampaikan nanti ada visinya. Kemudian di bagian yang kedua ada misi yang mau kita capai, kemudian ada tujuan dan ada sasaran, target sasaran yang akan kita tuju. Yang pertama, visi. Visi di sekolah ini menjadikan sekolah unggulan yang berdaya saing tinggi, berkarakter dan berwawasan lingkungan dalam menghasilkan generasi penerus bangsa yang beriman, cerdas dan berbudi pekerti luhur. Menjadi sekolah unggulan yang berdaya saing tinggi itu artinya menjadi sekolah yang maju dan dapat bersaing dengan baik dengan sekolah-sekolah lain tentunya. Ya, contohnya dalam lomba Olimpiade Sains, mata pelajaran dan sebagainya, kita upayakan itu nanti ke depan. Bagaimana kita akan berupaya untuk anak-anak kita bisa bersaing dengan sekolah-sekolah lain dalam lomba Olimpiade Sains dan sebagainya. Yang berikut menjadi sekolah yang berkarakter, artinya sekolah senantiasa menanamkan sifat atau tabiat yang baik kepada warga sekolah, baik melalui intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Jadi ini adalah sifatnya memberikan nasihat kepada semua anggota warga sekolah untuk bisa berperilaku dengan baik. Itu baik di dalam pembelajaran di dalam kelas maupun di ekstrakurikuler yang misalnya pada saat dia ikut kegiatan sepak bola, kemudian badminton, voli dan sebagainya, itu akan ditanamkan perilaku karakter yang baik sehingga mereka senantiasa di masyarakat nanti yang memiliki karakter yang jujur, adil, bijaksana dan sebagainya. Yang berikut,
menjadi sekolah yang berwawasan lingkungan, yaitu sekolah yang dapat memberikan kesadaran kepada warga sekolah betapa pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan sekolah dan lingkungan di sekitarnya. Contoh, nah mungkin di depan kita, di depan sekolah kita banyak sampah berserakan. Jadi sampah-sampah, kemudian sampah dibuang sembarangan. Nah itu adalah perilaku yang tidak baik sebenarnya. Jadi kedepannya bagaimana Bapak Ibu guru nanti menentukan anak-anak kita SMA Negeri 2 Hulu supaya bisa terus-menerus berusaha untuk membuang sampah itu pada tempatnya. Kemudian juga menanam bunga, karena kebetulan kita kan belum ada sekolah sendiri, jadi masih minjam sekolah kawan, jadi sabar-sabarlah dulu bunganya itu. Kebetulan saya di bawah rumah itu udah saya nanam semai bunga merah, itu udah siap lah. Nanti kalau bangkanya udah berdiri udah siap lah. Kemudian yang berikut kita lanjut dengan misi sekolah. Meningkatkan kualitas pembelajaran, yaitu mengembangkan sistem pembelajaran yang inovatif dan berbasis teknologi, mendorong minat belajar siswa, serta memberdayakan tenaga pendidik yang profesional dan berkualitas. Dalam pengembangan sistem pembelajaran yang inovatif dan berbasis teknologi, mungkin Bapak Ibu sudah melihat tadi itu penggunaan pembelajaran menggunakan teknologi. Yang pertama menggunakan laptop, yang kedua menggunakan Infocus, dan juga bisa menggunakan alat-alat laboratorium, itu menggunakan teknologi tepat guna. Jadi itu yang akan kita kembangkan. Kemudian dengan adanya teknologi ini, itu minat belajar itu semakin tinggi. Anak-anak itu ya seperti yang sebenarnya ada di bagian terakhir itu, anak-anak belum mau pulang katanya, masih mau belajar lagi. Mungkin karena semangat, karena mungkin mereka senang berada di sekolah, karena kemungkinan pembelajarannya itu tepat seperti itu. Jadi pembelajarannya menyenangkan untuk anak-anak. Jadi seharusnya jam pulang masih mau ikut belajar, seharusnya malas ke sekolah, tapi kan pembelajarannya masih penasaran, lalu mau juga ke sekolah. Kemudian memberdayakan tenaga pendidik yang profesional dan berkualitas. Ini termasuk ikut-ikut pelatihannya. Kadang-kadang sekarang ikut di kegiatan PNM, itu platform Merdeka Mengajar. Di situ ada kegiatan-kegiatan yang harus diikuti oleh Bapak Ibu guru. Itu webinar secara online. Cuma sekarang kita kan susah sekali, jadi sangat sulit sekali, sehingga saya ikut daftarnya semua guru, dia dapat sertifikat. Kemudian materinya saya kirim lewat grup biar dipelajari secara mandiri. Jadi begitu untuk mengantisipasinya, sehingga nanti terbentuk guru-guru yang profesional nanti. Nah sekarang mungkin ada guru yang belum bisa menggunakan laptop, belum bisa menggunakan fokus, diupayakan nanti bisa semua, sehingga perasaan nanti punya gedung sendiri. Jadi pembelajaran itu udah nggak pakai lagi ngomong-ngomong, pakai ceramah lagi. Jadi penggunaan laptop itu penting. Nanti diupayakan kalau dananya mencukupi, dari semua guru itu akan dibagikan laptop satu laptop. Baru pembelajarannya menyenangkan yang kemarin itu. Kemudian yang berikut, ini adalah dokumen pembelajaran kita yang menggunakan teknologi. Ini menggunakan mikroskop. Ini kebetulan kemarin saya minjam alatnya itu di SMA 1. Jadi rasa-rasanya anak-anak kita ini harus diperkenalkan nih. Apa sih mikroskop? Mungkin udah pernah lihat di YouTube, di video, di gambar-gambar, tapi belum tahu alatnya itu seperti apa, penggunaannya seperti apa. Seperti saya bawakan, saya pinjam langsung dari SMA 1, kebetulan di sini saya bawa sini. Ini pengamatan yang kemarin itu, apa pengamatan kemarin yang mikroskop daun Louis color, yang daunnya yang warna
bagian bawah itu ada di rumah tempat yang di depan rumah Pak Intan itu, ada di situ. Kemudian yang di bawah ini pengujian vitamin C, kandungan vitamin C kemarin. Jadi vitamin C itu bisa kita uji, ada enggak vitamin C-nya pada buah itu atau tidak gitu. Jadi kita ujinya di sini. Cuman adanya kita belum bisa tentukan berapa banyak. Tapi paling tidak dengan uji seperti ini kita tahu bahwa oh buah ini ada vitamin C-nya. Oh buah ini banyak vitamin C-nya dari data yang kita bisa uji coba. Yang berikut misi yang kedua, membentuk karakter yang unggul, yaitu mengintegrasikan pendidikan karakter dalam seluruh kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, membentuk siswa yang berakhlak mulia, memiliki integritas yaitu jujur, tulus dan dapat dipercaya, dan mampu menjadi pemimpin yang bertanggung jawab. Jadi kebetulan anak-anak kita di sini ada beberapa orang yang memang saya sengaja nyuruh dari ini, dari itu, suruh jemput atau suruh nanyakan ini, suruh ngantar ini, tapi ternyata belum anak kita di sini. Jadi tanpa dikasih tahu saja udah jujur, udah tulus dan bisa dipercaya. Jadi kita bersyukur sebagai orang tua bahwa kita udah mendidik anak kita dan berhasil. Seperti itu. Nanti kami tinggal poles-poles saja di sekolah sini. Dan nanti mampu menjadi pemimpin yang bertanggung jawab, yang mampu melaksanakan pekerjaannya dengan baik dan dengan sepenuh hati. Yang berikut ini adalah dokumennya. Ini adalah calon-calon pemimpin kita di masa depan ini. Ini bagian depan ini kan bisa menjadi pemimpin. Pemimpin apa? Baris berbaris pemimpin itu. Jadi bisa mengarahkan kawan-kawannya gerak, misalkan gerak. Nah ini juga, ini bukan latihan yang memang ini waktu upacara bendera waktu 17 Agustus tahun kemarin. Ini juga mulai nampak anak kita. Jadi selama saya di sini dari jarang pada saat ditunjuk itu mengatakan kata main atau tidak mau. Jadi langsung. Bahkan diberi kepercayaan kepada yang bisa memberikan menunjuk kawannya itu bagus. Mereka menunjuk. Ini yang perlu kita tingkatkan dan diberdayakan betul-betul. Yang visi yang ketiga, memperkuat keterampilan dan kompetensi, yaitu memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan potensi diri melalui beragam kegiatan ekstrakurikuler, klub dan organisasi sekolah, sehingga dapat mengasah keterampilan dan kompetensi hidup. Nah ini adalah contoh dokumennya yang bisa saya kumpulkan. Yang ini ikut turnamen voli di Kempuran Marimbo. Jadi kalau boleh turnamen juga kita di sini anak-anak kita yang laki-laki perempuan nanti ikut semua nanti tenang saja. Kemudian ini pelantikan pengurus OSIS pertama kalinya. Ya ini diketuai oleh Elisa Kemenden. Diketuai oleh Elisa, Sekretari Bendahara dan mereka ini akan membantu Bapak Ibu gurunya untuk melaksanakan dan mengeksekusi kegiatan-kegiatan yang diprogramkan oleh sekolah. Yang di bawah ini adalah penandatanganan berita acara pelantikan OSIS. Oke, kita lanjut. Misi yang keempat, menanamkan cinta lingkungan, yaitu mengajarkan kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan hidup melalui program-program berbasis lingkungan seperti pengelolaan sampah, penghijauan dan kegiatan peduli lingkungan lainnya. Nah, mungkin bisa saya kasih contoh aja gambarnya yang kita udah lakukan. Nah, ini adalah kegiatan peduli lingkungan, membersihkan sampah di rumah Budia waktu itu. Ini kemudian membersihkan ini halaman gereja Katolik. Yang di bawah ini kerja bakti membersihkan ustur kita di sini. Kalau dasar di belakangnya. Jadi ini yang sudah kita lakukan dan kebetulan bisa didokumentasikan oleh anak kita
dan nanti mungkin akan berlanjut dengan kegiatan-kegiatan lain yang bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Kemudian visi yang kelima, mendorong kreativitas dan inovasi, memberikan dukungan dan ruang bagi siswa untuk berinovasi serta mengembangkan potensi kreativitas dalam berbagai bidang. Yang ini tidak ada dokumentasinya, belum, kemungkinan ada tetapi tidak pernah didokumentasikan, karena untuk mendokumentasinya itu harus dibilang dulu. Padahal untuk sekarang Bapak Ibu, dokumentasinya itu wajib. Kegiatan apa saja, kegiatan di dalam kelas, di luar kelas, kemudian pengembangan diri harus difoto semua. Kalau tidak difoto, kalau bisa itu di video supaya bisa nanti di screenshot, mana yang gambarnya bagus bisa kita screenshot dari video. Kemudian misi yang keenam, membangun kemitraan yang kokoh, yaitu membangun hubungan yang baik antara sekolah, orang tua, masyarakat, dan pihak terkait lainnya dalam rangka mendukung pengembangan pendidikan di SMA Negeri 2 Ketunggalhulu. Berikut dokumentasinya. Nah, saya pernah diajak makan bersama. Ini waktu selesai acara gawe nikah pertama kali saya ikut. Saya bingung juga, disangka saya dijual waktu itu karena rame-rame kan, saya makanannya dijual, rupanya itu dimakan gratis, siapa yang lewat ayo silakan makan bersama begitu kemarin. Aku juga program kita di Ketunggalhulu. Kemudian juga yang bawah, pemilihan pengurus komite kemarin yang diketuai oleh Pak Yudi, bersyukur sekali saya. Beliau sangat antusias dan kerjasama yang baik satu sekolah. Hingga ke depan saya berharap bahwa dengan kerjasama yang baik dengan komite, ketua komite bisa membawa sekolah kita bisa maju. Kemudian yang berikut pembagian pakaian seragam. Ini waktu itu kita orang tua murid ada pembagian pakaian seragam yang dibantu oleh Dinas Pendidikan. Ada putih abu kemarin 1 setel, pramuka 1 setel, topi dasi, kaos kaki dengan tas 1 dapat semua. Bahkan saking mendukungnya kita, SMA-nya di sini pemerintah melebihkan dari yang diminta 12 kemarin 12 dikasih 16, masih ada sisa 1 udah dikasih yang kita kemarinnya. Karena kemarin katanya di sekolah asalnya SMK kemarin belum dikasih. Udah dikasih belum? Udah dikasih, berarti bebek apa-apa. Itu disini. Dan masih ada sisa lagi karena ada yang mau pindah sekolah di kelas 11. Kita jadi nanti kita lihat dan akan dikasih 700 juga. Memang itu. Jadi kita berharap ke depannya yang bisa seperti itu, anak-anak kita yang putus sekolah bisa lanjut. Yang penting umurnya masih memungkinkan. Bahkan di Medan kemarin waktu saya promosi sekolah, ada orang tua murid yang kebetulan ada di toko itu, ngomong-ngomong rupanya ada anaknya yang putus sekolah dengan Dedi, maksudnya sama. Saya bilang putus sekolah berapa belum? Dari bulan tahun kemarin, sekitar bulan Agustus putus sekolah. Saya bilang masuk aja di SMA, di tahun ajaran kami tetap menerima kalau bukan putus sekolah. Nanti saya nanya anak saya dulu. Pokoknya nanya ke Pak, pakaian putih abu pramuka beres, kami minta kasih gratis semua. Oh ya Pak, semangat sih bapaknya, anaknya mungkin enggak, karena udah berhenti kan. Tapi berharap pengajaran baru ini anaknya bisa mendapatkan di sekolah kita. Kemudian juga sebenarnya saya ada minta foto dengan Bapak Ibu dulu. Waktu ada silaturahmi dengan Bukades seperti itu rumah, waktu lebaran, rupanya nggak ada yang foto, sayang sekali Bu, dan nggak ada yang ingat sampai di situnya. Padahal mantap benar itu waktu itu, jadi semua guru nggak bisa hadir di situ. Mudah-mudahan depan bisa diimplementasikan. Oke, kita lanjut. Misi yang ke-7, meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab,
jawab dalam setiap aspek kehidupan sekolah guna membentuk karakter siswa yang berintegritas dan berpikiran positif. Ini juga belum ada dokumentasinya. Diharapkan ke depan ada dokumentasinya Bapak Ibu ya. Kita foto-foto saja. Kemudian misi yang ke-8, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana, yaitu terus meningkatkan fasilitas dan infrastruktur sekolah agar mendukung proses pembelajaran dan aktivitas siswa secara optimal. Jadi kebetulan kita sudah banyak membeli barang habis pakai dan barang yang seperti ini yang bisa diperbaiki. Jadi lumayan. Kita ada beli kemarin laptop 3, Infocus 1, MP3 yang ini, kemudian mesin itu yang lagi bunyi itu, pokoknya lumayan kita belinya tahun ini. Dan juga ada, ini gambarnya dokumentasinya, ada ATK juga. ATK kita beli dan dibagikan sebagiannya untuk Bapak Ibu guru, termasuk flash disk 4 GB. Dikasih secara gratis supaya nanti file-file yang dikasih yang ada itu bisa diamankan di flash disk. Nah, ini masih banyak nih. Ini laptopnya udah diserahkan termasuk Pak Ketua Komite yang menyerahkan kemarin. Kita minta bantu penghargaan buat Pak Ketua Komite. Ini beri langsung di Gloria Komputer. Kalau yang Afrika kita belinya di Mus Ajung Sintang, kita belinya di situ. Dan kemudian tempat pembelian barang ini orang-orangnya luar biasa sekali. Tingkat kepercayaan kita, loyalty kita itu luar biasa. Bahkan kita baru kenal, baru salaman dan memperkenalkan diri, langsung ditawarkan untuk bawa laptop dan tidak satu yang bisa dibawa. Di bos Ajung juga suruh bawa langsung, nanti bawa langsung aja Pak, nanti ada bos saya yang bereskan dulu, nanti langsung dibawa aja. Anugerah, langsung dibawa. Saya bersyukur sekali. Isi wajah saya dan meyakinkan, tapi orang yakin dengan saya bahwa itu akan dibayarkan dengan lunas. Oke, kita lanjut. Misi yang ke-9, berkontribusi bagi kemajuan daerah dan bangsa, yaitu mengajak siswa untuk peduli dan berkontribusi positif dalam kemajuan daerah, bangsa, dan masyarakat secara luas. Nah, ini yang perlu kita kerjasama Ibu Garis. Nanti kalau ada kepanitiaan di tingkat desa, itu boleh melibatkan anak kita. Boleh. Dari masalah, saya bersyukur sekali kalau memang itu supaya mereka ada keterampilan pada saat tamannya nanti ada keterampilan bekerja berorganisasi. Jadi saya harapin begitu. Jadi kebetulan saya juga waktu kuliah ya SMA itu tidak terlalu terkecimpung. Yang kuliahnya saya ada di PKI, di Pramuka, kemudian di B saya dulu. Jadi di organisasi, sehingga untuk administrasi sekolah itu saya tidak terlalu kesulitan untuk membuatnya. Mungkin dari pemaparan ini, oh iya Mas, jadi visi-visinya udah disampaikan. Mungkin sampai di sini ada mungkin tanggapan, mungkin ada sesuatu yang disampaikan, atau mungkin ada tambahan program kerja yang akan dicapai ke depannya. Nah, silakan sebelum kita menuju ke tujuan yang akan dicapai nantinya oleh sekolah. Jadi silakan. Walaupun jumlah siswanya yang sedikit, tetapi aturan
Nah, yang mana nantinya itu secara tidak langsung kolaborasi antara SMA dengan SD. Dan sama juga dengan halnya masyarakat. Di masyarakat itu saya pertama kali datang ke sini ada mereka suatu tarian daerah, yang mana itu saya rasa bisa kita kembangkan. Anggaplah seperti anak-anak ini kan sudah biasa belajar dengan dia ya. Jadi anak-anak ini secara tidak langsung bisa mengajarkan menyambung ilmu yang dia terima. Mengajar sih belum rasanya, takutnya terlalu sombong besar kayaknya Pak ya. Menyambung apa yang dia miliki kepada masyarakat yang seperti itu. Nah itu secara tidak langsung salah satu cara untuk kita bekerja sama dengan masyarakat. Sama halnya dengan begini Pak. Kalau kayak kemarin kami karena saya juga baru di desa, semoga kedepannya kita bisa lebih baik lah ya. Di situ kami punya kelompok PKK yang jelasnya Pak dengan kader posyandu. Nah, saya untuk cara jalan keluarnya menghalalkan gaji mereka walaupun itu serupiah istilahnya, bukan juga upah ya Pak ya, jasa mereka. Jadi itu menghalalkan gajinya dengan cara piket. Dengan cara piket, nah ini salah satu anak saya yang mana kalau ya mamanya dalam keadaan seperti itu ya menggantikan piket dalam arti kata yang bukan juga kalau kayak freelancer bukan juga seperti itu. Kami tidak, kami yang ngantor, jadi kami datang udah bersih karena dari pihak PKK. Nah, salah satunya itu anak SMA, jadi di situ ya udah pergi. Oh gimana sih tugas orang tua karena seperti itu Pak ya, tanpa disadari itu. Nah, walaupun di situ tadi tidak ada ininya ya, tidak ada apa namanya fotonya, ya seperti itu. Kalau saya juga tidak terlalu ngeh gitu kan. Nah, bisa saja saya foto waktu saya pas kerjanya di kantor desa kan seperti itu ya. Jadi saya rasa hal ekstrakurikulernya ataupun di dalam lingkungan kita seperti ini ya, semua itu sebenarnya sudah berjalan, cuman tanpa kita sadari ada seperti itu. Dan saya juga mengucapkan terima kasih Pak atas ya, saya tidak bisa berbicara. Ya semoga Tuhanlah yang memberikan kita ke depan yang lebih baik. Karena walaupun SMA seperti ini, saya termasuk salut, makanya bangga untuk dia. Saya kadang dengan ya semoga kita ke depan gimana caranya yang terbaik. Saya tidak bisa apa-apa, saya juga tidak punya apa-apa, hanya yang sebatas doa saja lah. Ya semoga anak-anak kita jangan kendor, tetap semangat ya, jangan emosi dikit. Ini sekarang kita sedikit di depannya, karena namanya hal baru kan seperti ini kan. Tetapi kalau misalnya dengan menampilkan cara pembelajaran seperti ini, dia tidak jangan nengok di kampung. Cara pembelajarannya juga sudah menggunakan teknologi yang canggih ya seperti itu. Nah, saya rasa hanya itu dulu Pak. Nanti bisa mungkin masih ada kata-kata berikutnya. Oke, baik Bu, terima kasih banyak atas dukungan dari Bu. Tentu kami dari pihak sekolah itu akan merasa terpanggil dan terpupuk semangat juga untuk terus berjuang sebagai anak kita. Bagaimanapun upaya anak kita ini memang harus berjuang ke depannya dan menjadi orang yang berguna bagi bangsa kita. Terima kasih Bu atas tanggapannya. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu yang lain, silakan diberikan kesempatan. Ya sambil itu minum ini itu saja yang bisa kami sebutkan dulu. Mungkin ada, silakan. Oh mungkin belum ada. Mudah-mudahan nanti ada. Mungkin itu untuk masukan kami juga Bu, biar bagaimanapun kami ini punya keterbatasan juga. Kalau ada usulan saran dari kita semua, itu susah juga kami mau kerja apa juga, gitu kan? Memang kami sudah menyiapkan program kerja tentu, tapi ada program kerja yang belum mengena, gitu kan? Jadi diharapkan dari Bapak Ibu selaku wali murid komite dengan Ibu selaku kades, mungkin ada program yang baru ini sekolah harus mengerjakan ini supaya nanti hasilnya seperti ini. Boleh. Oke baik, terima kasih. Kita lanjut ke tujuan yang akan kita capai. Jadi dari pemaparan visi misi ini akan tercapai tujuan yang diharapkan. Yang pertama, menghasilkan lulusan 100% dengan nilai rata-rata 80. Nanti kita
bisa lihat raportnya kemarin itu rata-ratanya seperti apa, nanti akan sampai nanti. Kalau seandainya rajin belajar, ya mungkin ada nilainya nanti bisa lebih dari 80. Tapi salah satu sampel kemarin saya tanya, belajar tak? Siap ulangan? Enggak apa? Sama-sama ngomong 2 orang, enggak apa betul. Jadi harapannya ke depan sekolah itu ya cari ilmunya itu. Sekolah itu bukan datang dapat ijazah, enggak. Pengetahuan yang kita dapatkan di sekolah itu diharapkan dapat berguna nanti pada saat tamat. Itu pengetahuan kita pasti berguna. Dan saya juga seperti itu. Ternyata apa yang saya harapkan dulu saya tidak ikut, ternyata di masyarakat dibuat. Dulu pernah saya mau ikut sambil kuliah di Mataram dan juga mau ikut kuliah 2 tahun untuk belajar musik keyboard sebenarnya. Nah, saya tidak ngambil itu. Ternyata setelah masuk di SMA 1 banyak anak yang pandai keyboard, main gitar gitu. Kenapa saya tidak ngambil itu dulu sambilan? Dari sini juga anak kita juga pandai musik. Ini ada terus kemudian sulit katanya pandai gitar. Itu mungkin nanti itu lagu kita kenalan dengan sebenarnya di atas kemarin itu keyboard, gitar, kemudian baju adat itu udah masuk dari atas. Tapi masih ada lagi program yang utama, jadi dipaparkan. Mudah-mudahan di tahun depan itu bisa dipaparkan ke semua. Kemudian tujuan yang kedua, melaksanakan bimbingan persiapan perguruan tinggi negeri, swasta, di dalam negeri, akademi TNI Polri, sekolah kedinasan dan lain-lain. Jadi ini akan ada bimbingan ya, bimbingan perguruan tinggi mungkin bisa dibantu oleh Bapak Ibu guru. Kemudian yang akademi TNI Polri yang mau ikut bisa kita, ini masalah agak di sini. Mau ya kita mengundang nanti dari TNI yang mau ini. Kalaupun tidak bisa kita melakukan di sini, nanti bisa kita rekomendasikan anak-anak kita yang mau ikut polisi, mau ikut tentara, kita bisa rekomendasikan ke yang di senamnya itu. Mereka biasanya merekrut anak-anak SMA yang mau tamat itu, jadi mereka latih. Nanti bisa kita kalau yang kan itu begitu, cocok dari tentara ya. Nanti kita bisa dari sekolah rekomendasikan untuk berlatih di sana, latih usaha CA, kemudian nanti latihan soal dan sebagainya itu untuk keperluan untuk tes teritori. Kemudian sekolah-sekolah kedinasan. Ini Bapak Ibu dulu lah nanti yang bimbingnya. Ini kan masih kelas 10. Diharapkan ke depan yang mau kuliah itu ada bimbingan dulu lah sebelum ke sana. Bimbingan dikit. Mungkin memilih jurusan apa, kemudian nantinya akan hasilkan apa, berbicara apa, gitu. Kemudian tujuan yang ketiga, meningkatkan prestasi dalam lomba-lomba tingkat nasional maupun internasional. Internasional agak susah sih, tapi siapa tahu nasib orang. Dalam bidang iptek, ilmu pengetahuan, sains, seni dan olahraga. Yang bidang seni mungkin dibantu oleh Budiara dalam ekstrakurikulernya nanti akan diusahakan tahun ajaran baru ini untuk tari itu bisa di ekstrakurikulerkan dengan rutin. Kemudian yang ilmu dan teknologi, kebetulan saya ada sokong ada sedikit tahu masalah IT, jadi bisa membuat aplikasi untuk Android bisa. Bahkan aplikasi SMA kita ini kan ada Androidnya, bisa install di HP, itu saya buat sendiri. Kemudian aplikasi untuk laptop juga saya bisa, sangat mudah. Kemudian aplikasi nanti bisa, kalau untuk edit video, edit foto kayak video yang tadi itu saya edit. Jadi saya potong-potong, nambahkan itu biar tampilan cantik, nah, sehingga orang itu bisa masuk terus di YouTube kita. Kemudian olahraga kita ini punya guru yang luar biasa ini, yang pendidikan olahraganya, pendidikan penjaskes, pendidikan jasmani dan kesehatan. Beliau itu
masuk ke sini atas rekomendasi dari KONI Kabupaten. Kebetulan yang KONI-nya itu saya pakai kakek. Coba di SMA 2 itu masukkan si Roni. Tahu Roni? Tahu, saya bilang PPN-nya di SMA 1 untuk mau kemarin. Nah, coba usahakan dimasukkan. Dia ini anaknya baik, nurut, dan berbakti pada orang tua. Manuk bagus. Kemudian punya keahlian atletnya. Entah atletnya apa, kemarin itu ada ngomongin saya, tapi ada rada-rada kurang terkenal ada atletnya. Itu bagus orang katanya. Pokoknya harus masukkan ke situ. Maka saya usahakan kemarin dimasukkan ke sini. Sehingga dengan adanya beliau nanti voli, sepak bola, takraw dan sebagainya itu ya bisa meningkat. Nanti kalau anak-anak kita melewati beliau itu bagus, nanti kita bisa lomba sampai ke sana. Itu bisa kita berbanding dengan anak SMK dengan anak SMA 1 kalau baik. Tapi kalau kamu ya masih perlu belajar. Oke, yang berikut tujuan yang keempat, melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan multi source, banyak sumber daya. Misalnya perpustakaan, kita belum nanti akan ada buku dari belanjaan buku. Buku harus takut buku, kita belanjakan buku pelajaran. Dan kemarin pun ada 2 buku yang dibantu dari penerbit, dan kebetulan sebenarnya mau banyak itu, cuma udah dikirimnya terlanjur. Kebetulan ada kawan di SMA 1 itu sampai dia penerbit itu. Jadi bilanglah ke mereka bahwa ada saya Pak Joni di sana di SMA 2 sekolah baru, tampaknya perlu buku-buku yang begini. Nah, pada saat saya turun disampaikan itu, tapi penyampaian itu tuh udah terlambat, bukunya udah dikirim, susah jual lagi. Kemarin sudah saya serahkan dengan itu Pak Nyamin, saya serahkan kemarin juga Pak Nyamin, Pak Mas Kali. Kemudian bisa memanfaatkan laboratorium, kita belum, kebun kita belum banyak di sini yang bisa memanfaatkan untuk pembelajaran. Itu biologi itu bisa, kebun itu untuk pembelajaran. Berarti namanya laboratorium. Kemudian e-learning. Nah, ini e-learning ini maksudnya elektronik learning, pembelajaran secara elektronik. Itu biasanya itu buku-buku elektronik, kemudian website-website. Jadi pembelajaran itu tidak harus tatap muka seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau ada internet yang cukup, itu kita bisa belajar mandiri melalui website-website baik yang gratis maupun juga yang berbayar. Biasanya yang berbayar itu kita banyak sekali pilihannya dan bagus untuk pembelajaran. Jadi rata-rata anak-anak yang mau lulus untuk ujian nasional itu biasanya cari tambahan pembelajaran itu di website nasional. Kemudian yang berikut, jadi website ini bisa kita aksesnya di mana saja. Kalau kita di sini kan tidak di mana saja dia, di tempat saja itu kan susah jadinya. Tapi mudah-mudahan ke depan Bu bisa, mungkin tidak begini lagi sehingga kita mungkin ada dari desa, mungkin nanti membeli TV dengan biaya tertentu kan. Nah, itu juga membantu sekolah dan anak-anak kita untuk masuk pembelajaran secara online. Yang berikut, meningkatkan budaya literasi, menulis dan menghasilkan karya dalam bidang iptek. Dan itu yang akan kita lakukan. Jadi untuk literasi dan numerasi itu kita perlu melaksanakan. Jadi biasanya untuk literasi di sekolah itu 5 menit atau sampai 15 menit sebelum pembelajaran di awal. Itu literasinya kita dipanggil oleh kakak gurunya. Literasi dulu sebentar, baru dilanjutkan dengan masuk pembelajaran seperti biasa. Nah, kemudian yang untuk menghasilkan ya, sebenarnya kalau seandainya laptop cukup, ini saya bisa mengajarkan tentang cara pembuatan aplikasi Android. Jadi kebetulan saya sudah berapa tahun ini membuat aplikasi Android. Jadi saya masukkan ke Play Store, namanya Joni App, itu Play Store saya namanya itu. Jadi kebetulan laptop ini hasil dari itu.
dilanjutkan review. Nah, setelah saya jadi kepala sekolah itu agak sibuk, jadi tidak melanjutkan review. Tapi masih orang install aplikasi satunya, kan ada iklannya di situ tuh, saya pasang iklannya, dari situ kan orang nonton iklan situ tuh saya dapat duitnya di situ. Jadi masuk ke situ, jadi kita bisa mencairkan itu 1.300.000 baru bisa dicairkan. Nah, ini hasil dari itu ada itu beberapa kali saya waktu itu ada hasilnya. Nanti jangan ini dulu, belajar dulu kan. Tapi kalau ada laptop ya, kalau hanya laptop satu ya cukup. Yang berikut, tujuan yang keenam, meningkatkan pembelajaran dengan berbagai strategi pendekatan saintifik dan metode, mewujudkan pembelajaran yang interaktif, inspiratif dan menyenangkan, menantang dan memotivasi serta berpusat pada peserta didik untuk menumbuhkan peserta didik yang menguasai kemampuan dasar yang diperlukan di abad 21, yaitu yang berpikir kritis, komunikatif, kolaborasi dan kreativitas. Ini yang diharapkan. Jadi nanti dengan adanya pembelajaran menggunakan teknologi, pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada peserta didik, artinya guru itu tidak lagi memberikan teori semata dalam bentuk ceramah dari semua titik rumah disampaikan oleh guru dari sekarang. Anak-anak yang harus dieksplor untuk menemukan sendiri, sehingga nanti muncul anak-anak yang dapat berpikir kritis, tapi tidak selalu mengkritisi orang, bukan seperti itu. Berpikir kritis, takut bisa membedakan antara yang benar, yang baik, dan yang tidak baik, dan berkomunikasi dengan baik, dan mampu bekerja sama dengan orang lain, itu namanya kolaborasi. Dan kreatif itu mampu menciptakan sesuatu dengan ide dan imajinasinya sendiri, itu adalah kreatif. Yang berikut, meningkatkan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi sudah saya sampaikan yang tadi bahwa untuk meningkatkan kualifikasi kompetensi pendidik, jadi perlu adanya pelatihan berupa seminar-seminar, baik secara offline maupun online. Tapi biasanya sekarang itu online. Online itu bisa meningkatkan kualifikasi guru. Kemudian ada guru juga yang masih di bawah S1 juga harus mengikuti pendidikan lagi supaya nanti mendapat gelar sarjana seperti itu. Kemudian yang berikut, melaksanakan manajemen berbasis sekolah. Jadi manajemen itu harus manajemennya yang berbasis sekolah, bukan namanya. Jadi ini yang akan dilakukan termasuk manajemen itu pembuatan aplikasi untuk tata usaha nanti. Saya upayakan nanti ke depan kalau seandainya pembagian tugas untuk guru itu sudah ada semua, karena sekarang ini saya tugasnya merangkap semua. Kepala sekolahnya iya, waktu kepala sekolahnya iya, bendahara PBB-nya iya, bendahara bosnya iya, dari dakodingnya juga saya juga beratur. Jadi semuanya saya, jadi baru terasa sekarang ini kelabakan mengerjakan itu. Jadi saya berharap betul bahwa kawan-kawan yang udah lulus P3K kemarin itu bisa secepatnya dapat SK dan sudah mulai saya ancang-ancang untuk pembagian tugas itu, tugas tambahan gurunya. Dan kebetulan guru P3K juga akan menambah 2 lagi nanti. Ada yang guru agama Kristen dan juga guru ekonomi. Yang guru agama Kristennya, pendidikan agama Kristen itu ngambil dari SK 1 ke 50. Nanti akan disingkat. Jadi ada yang kasih kabar kemarin, Pak, kapan itu udah ditanya itu sama guru baru katanya. Yang lulus P3K kemarin, kapan dipanggil? Mau nggak dia ke tawa, saya bilang. Mau lepas dia mau benar itu, kenapa nunggu dipanggil itu? Jangan nanti lah nunggu sekali keluar dulu. Kalau dipanggil sekarang kata dulu itu bayar honornya. Kemudian yang guru yang ekonomi itu dari SMK 2 SPAW.
Aslinya di daerah Sungai Buaya. Nanti akan relokasi. Oke, yang berikut. Tujuan yang ke-9, melaksanakan 7 kebiasaan baik untuk menjadi manusia. Nah, ini nampaknya kalau kurang dari itu belum jadi manusia katanya. Jadilah proaktif. Ya, proaktif itu jangan hanya menonton saja. Jadi ikut terlibat. Ikut aja terlibat. Kegiatan apa saja ikut, tawarkan diri. Kalau saya boleh tak bantu untuk ini, silakan dilaksanakan. Ya, sama seperti yang kerja bakti kemarin, saya lihat anak-anak walaupun hanya kerja bakti bu, dari anak-anak yang hanya keluarga kawan. Seharusnya disitulah kita belajar untuk saling bekerja sama supaya apa yang kita kerjakan itu bisa selesai. Jadi perlu waktu. Kemudian mulai dari tujuan akhir. Apa tujuan akhir kita? Dan itu akan kita lakukan untuk mencapai tujuan akhir itu apa? Gitu. Apa yang harus kita lakukan supaya tujuan kita itu bisa tercapai. Kemudian yang berikut, mendahulukan yang utama. Yang bukan yang utama jangan dulu, diabaikan dulu. Yang utama dulu. Sama kayak dana itu tadi itu. Jadi yang utama dulu saya anggarkan dulu. Kemudian yang lain-lain itu bukan tapi dulu utama. Jadi kita anggarkan dulu yang utamanya dulu, baru yang berikutnya kita anggarkan. Kemudian berpikirnya menang-menang. Tapi bukan berarti kita berpikir menang-menang lalu kalah lalu jadi stres. Itu juga tidak boleh. Berpikir menang itu artinya mengolah batin kita, bawah sadar kita supaya kita bisa mencapai tujuan, supaya bisa membangkitkan semangat berlatih. Kemudian yang berikut, berusaha mengerti dahulu baru dimengerti. Biasanya kan mau dimengerti aja dulu, tapi tidak mau mengerti. Tapi sekarang tidak, berusaha mengerti dulu keadaan baru kita dimengerti. Kemudian mewujudkan sinergi. Sinergi itu mungkin kira-kira kerjasama gitu kan, kerjasama yang baik itu sinergi, dan berusaha untuk melakukan sesuatu. Kemudian asalah gergaji. Saya bukan tukang. Asa gergaji dulu, bukan itu maksudnya. Asa gergaji maksudnya di sini adalah asa kemampuan kita. Belajar, ya, asa kemampuannya dengan belajar. Gitu. Tujuan ke-10, meningkatkan kultur religius. 5 menit sebelum KPM setiap hari Kamis membaca kitab suci sesuai dengan agama yang lain. Ini belum kita. Ini meningkatkan iman dan takwa kita. Itu 5 menit itu sudah cukup nanti. Jadi hari Kamis kita upayakan, tapi nanti upaya juga dari orang tua nih. Gimana caranya kitab sucinya masing-masing agama bisa diadakan. Kebetulan kami ada satu yang non Islam. Nanti selama ini tidak ada yang ngajar. Sulit. Itu satu kasihan benar tuh terlantar anak-anak kita yang satunya. Itu kasihan kan ada yang ngajar. Lalu siapa yang buat soalnya? Saya yang buat. Menggunakan teknologi, jangan takut dengan teknologi. Itu tenang. Yang penting tahu kok ini materinya seharusnya. Masukkan materinya. Suruh buat itu alat itu untuk membuat soal dari materi yang kita masukkan di situ. Dia buat sendiri soal itu. Langsung dengan jawabannya sekalian. Gitu. Kembali. Dan kebetulan saya sudah hubungi salah satu ibu guru yang mantan PLT itu yang sudah mengundurkan diri dari ibu apa mungkin di Pulau itu. Yang pernah jadi kepala sekolah. Ibu Sri, ya. Beliau saya ajak ke sini untuk mengajar agama Islam. Karena kasihan juga anak kita walaupun hanya satu orang, kasihan juga agamanya tidak didalami. Akhirnya pikir-pikir akhirnya setuju. Ya Pak, kapan saya bisa masuk ke SMA? Bulan depan boleh kan? Langsung semangat tuh. Bulan depan boleh kan? Oh jangan dulu lah Bu, nanti ajaran baru aja sekali sehingga biar langsung diiskakan sama-sama dengan yang lain. Oh iya Pak, nanti liburan ini saya ngambil motor saya di Sintang, saya tinggalkan sedang liburan kemarin. Apa kembali ambil motor itu? Kita akan ngajak ke sini. Oke, yang
Yang tujuan yang ke-11, melaksanakan sholat atau kegiatan peribadatan sesuai dengan agama yang dianut. Nah ini hari Jumat sore, bisa adakan mungkin mulai. Nah kemudian sholat 5 waktu, asar, isya, subuh, apalagi maghrib. Nah itu dilaksanakan, itu hukumnya wajib ya. Itu wajib loh. Itu laksanakan itu. Kalau menurutnya apalagi? Iya betul. Kebetulan dulu saya SD SMP-nya itu ikut juga pendidikan agama Islam juga di kelas. Tapi agama Katolik juga ada. Bapak saya yang ngajar. Jadi saya masuk aja. Kebetulan gurunya tentara. Tapi akhir-akhirnya karena gurunya berbeda waktu kelas 3 SMP, akhirnya dilarang. Terus lagi karena agama yang ngomongnya dilarang, katanya mereka lupa apa. Tapi waktu SMA udah pendidikan Katolik. Tidak ada belajar. Karena memang saya lahirnya di tempat yang mayoritas Islam. Yang di sana itu yang asli yang agama Katolik yang Protestan itu pun gabung. Itu hanya 1, 2, 4 kampung berdekatan. Itu pun bergabung Katolik, Islam dengan Protestan. Jadi hidupnya umum. Bahkan di Indonesia kami itu ada posting mereka bahwa kami sana gitu. Makanya walaupun berada di tempat yang minoritas. Kemudian yang berikut, tujuan yang ke-12, melaksanakan semangat kebangsaan dalam lingkungan sekolah, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan berpegang teguh pada 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi semangat kebangsaan. Jadi kita semangat kebangsaannya kita itu dipatuhi dengan melaksanakan kegiatan 17 Agustus waktu itu ya. Kita sama-sama mengadakan upacara bendera 17 Agustus yang diakhiri dengan kegiatan lomba-lomba kecil-kecilan nampaknya. Dan saya sangat biasa juga waktu itu karena saya pulang kampung gitu kan. Jadi momen-momen pertama saya 17 Agustus di Sisarnya, tapi harus pulang kampung waktu itu. Karena anak kita juga ada yang mengadakan tari juga waktu itu. Mungkin nanti yang tahun ini mungkin bisa kita rancang-rancang lalu gimana caranya kita bisa mengundang yang SMP terdekat ini biar sekalian untuk promosi sekolah. Kita tidak perlu repot, paling siapkan dan kelas untuk menunjukkan. Karena selesai acara itu sudah selesai diberikan. Harapannya ya kita bisa bersilaturahmi dengan mereka. Dan nanti lebih banyak lagi yang datang mendaftar ke kitanya. Yang berikut, melaksanakan pendidikan karakter dan kepemimpinan dalam pendidikan bela negara dan pengabdian masyarakat. Nah ini biasanya dilaksanakan oleh OSIS. Jadi pendidikan karakter dan kepemimpinan dalam pendidikan bela negara itu ada bagian-bagiannya. Di SK OSIS-nya itu ada. Jika di mana nanti OSIS bisa diprogramkan, nanti kita pilih salah satu guru yang menyampaikan ini untuk materinya, dan nanti yang memang benar-benar kita bisa menjadi anak-anak yang mampu membela negara dan bisa mengabdi kepada masyarakat. Yang tujuan yang ke-14, meningkatkan kepedulian lingkungan melalui kegiatan sadar lingkungan yang kita singkat Darling dan Jumat Bersih. Kira-kira kita udah berapa kali Jumat Bersihnya? Waktu itu ada ya, ada cuma tadi dokumentasikan kita buang sampah sih, buang sampahnya di situ. Tapi besokan harinya lagi ya malam-malam karena kita belum ini jadi masih buang juga sembarangan. Kan anak SD, karena kita yang SMA aja sembarangan itu buangnya langsung ke sampah lebar-lebar di depan itu. Yang berikut, melaksanakan trias UKS. Yang pertama, pendidikan kesehatan. Itu biasanya ini akan diundang dari
Puskesmas itu akan disampaikan dan diminta oleh pihak sekolah untuk memberikan materi tentang kebersihan alat reproduksi. Kemudian penyakit akibat penularan pada alat reproduksi meninggal. Itu biasanya dilakukan di sekolah-sekolah. Ini penting nih supaya mengurangi tingkat seks bebas dalam lingkungan sekolah. Kemudian pelayanan kesehatan di sekolah itu biasanya di UKS itu ada pelayanan kesehatan. Mungkin ada yang sakit perut, nanti akan dikasih obat. Mungkin ada yang pusing-pusing, dikasih obat, dan sebagainya, dicek dengan cara kesehatannya. Kemudian pembinaan lingkungan kehidupan di sekolah sehat. Jadi pembinaan ini masalah cuci tangan. Sebelum makan cuci tangan dulu, pokoknya jaga kebersihan lingkungannya, kebersihan badannya dan sebagainya. Ini biasanya yang pemberi materinya adalah bidang kesehatan. Yang berikut ini dari lahir kita sedikit lagi. Yang berikut melaksanakan 8 goal UKS. Ini bahaya rokok. Jadi anak-anak kita ini rata-rata merokok, sayangnya yang laki-laki. Ini bahaya loh merokok tuh. Terutama yang masih muda, kalau orang tua sih mungkin udah kuat lah fisiknya, paru-parunya udah kuat, udah tahan lah. Tapi yang kita yang masih muda, bagusnya rokok itu dikurangi. Tapi sedapat mungkin itu jangan merokok dulu. Uangnya kita tabung, mungkin ada mau kuliah, kita bisa digunakan untuk itu. Kita tabung, nambah uang dari orang tua untuk kuliah. Kemudian kenakalan remaja. Nah, kenakalan remaja ini ya bisa seks bebas, bisa party dan sebagainya. Kemudian kehamilan pranikah, kehamilan sebelum menikah. Ini bisa kita lakukan di pelaksanaan 8 UKS-nya. Kemudian HIV AIDS ini adalah penyakit yang diakibatkan oleh apa kira-kira anak? Oleh seks bebas. Mungkin ada yang tahu kepanjangan HIV? Nggak tahu. Anunya itu berbahaya. Itu berbahaya ya. Kemudian air, apa air? Anunya itu dimasukkan sembarangan. Nah ini bahaya itu. Ini menularnya melalui seks bebas dan transfusi darah. Artinya pertukaran darah itu tidak boleh. Kemudian narkoba. Narkoba ini banyak jenis. Ini usahakan dihindari. Kemudian cacingan. Ini mungkin ada yang tahu nih cacingan ini. Ciri-cirinya perutnya besar, badannya kecil, gitu kan? Ini cacingan. Ini bisa diobati dengan memberikan obat gitu kalau nggak salah. Kemudian anemia. Ini anak-anak kita yang bisa lembur malam, artinya ya masih minum, masih begadang-begadang, yang bisa menyebabkan anemia. Ini udah beberapa yang semasa itu gara-gara anemia itu jatuh pingsan, belum ada yang nahan, langsung jatuh itu saja karena karung kuning jatuh. Ini bayangnya itu biasanya ada muncul yang kayak model-model benang-benang di depan sini. Kalau kita duduk atau bangun dari tidur itu biasanya ada yang bintik-bintik warna cerah itu tanda-tanda anemia. Kemudian hepatitis B. Hepatitis B itu penyakit kuning dan ini juga berbahaya, ini menyerang hati. Penyakit kuning. Tapi biasanya kalau kita di sini biasanya menggunakan obat-obat herbal itu selesai. Oke, sebelum lanjut mungkin ada yang mau disampaikan adalah saya ngomong seperti tadi. Bu ada? Pas dulu. Mungkin dari ibu-ibu juga nih yang belum ini. Ibu-ibu, bapak-bapak silakan. Supaya jangan satu arah saya ngomongnya. Anak-anak SMA gimana? Silakan ada yang mau disampaikan di sini. Tapi anak-anak
SMA sini nggak ada begini ya, pasti kekuatan, pasti nggak mekanik lah kata orang kan. Yang jelas sih yang laki-laki rata-rata merokok misalnya, tapi itu bisa dikurangi lah pelan-pelan. Tidak dilarang, tapi cuma dikurangi lah. Saya nih duitnya untuk kuliah kok apa nanti, kecuali kita bekerja kalau misalnya. Oke, tidak ada Bapak Ibu. Kita lanjut investigasi lagi. Tujuan yang ke-17, melaksanakan kebiasaan berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris bagi peserta didik. Nah, aman untuk gurunya. Ini khusus untuk anak aja. Gurunya walaupun tak pakai bahasa Inggris tidak jadi masalah. Jadi buat aturan di sini. Biar rapakan guru-guru dengan dalam lingkungan sekolah. Ini bisa kita atur loh. Untuk bahasa Inggrisnya paling tidak 1 hari dalam 1 minggu itu mereka bisa berkomunikasi bahasa Inggris. Kita contoh yang ini ada sikap pakar nih. Kita dengar. Hello friend, my name is Ekra. My hobby is volleyball. I'm from Studio Series in Studio. My religion is Catholic. Nah, ini contoh pertama. Yang kedua kita dengarkan. Hello friend, my name is Sarah. My hobby is volleyball. I'm from Studio. I live in Studio. My religion is Christian. Ini yang tidak nama. Pastinya ngerti ya dulunya. Nanti kedepannya kita bisa mengembangkan diri boleh bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris. Nanti saya dengar juga kemarin bukannya juga kan ingin belajar juga kan. Bayangkan. Komunikasi gitu Pak. Komunikasi ada harinya, ada hari yang pasti. Oh jadi kita sebagai orang tua ya belajar. Karena kalau namanya kita sering mendengar, sering nyapa, itu bisa Pak. Bisa, pasti bisa tuh. Apalagi sedangkan kita melakukan omongan kayak saya tidak tahu bahasa daerah. Karena seringnya komunikasinya hanya walaupun logatnya itu tidak akan pas Pak ya. Iya. Nah itu benar tuh Bu. Itu kan tergantung dari komunikasi dan keseharian kita sebenarnya. Saya ini udah dari tahun 2005 itu tinggal di Senami, udah belasan tahun di situ. Tapi karena lingkungan itu menggunakan bahasa Indonesia, sehingga bahasa kita di sini pun hanya ngerti saja. Itu ucap enggak gitu. Itu sayang sekali. Begitu juga dengan bahasa Inggris. Kalau kita membudayakan bahasa Inggris di sekolah, walaupun hanya 1 hari dalam 1 minggu, itu saya rasa bisa. Iya, kemudian nanti bisa pengembangan diri untuk bahasa Inggris. Nanti kita bina, nanti walaupun ada pengembangan bahasa Inggris kan di luar sekolah itu pelajaran. Nanti mungkin ada anak kita juga bisa ikut, atau mungkin nanti ada bukan les juga. Nanti bapak ibu daftar anak dengan biaya tertentu kan pasti ada. Nanti ke depan, nanti udah 2 tahun 3 tahun di sekolah ini, yang kita udah nggak mampu lagi melayani kan orang tua kita. Anak kita udah pakai bahasa Inggris, kita masih bahasa Indonesia. Kita nggak ngerti bahasa mereka, kita yang tua. Tapi usahakan kita juga yang harus belajar ya Bu. Paling tidak, terutama kami dan guru juga harus. Nanti aturan sekarang untuk murid, nanti kalau ke depannya yang dengan peserta didik dan guru diwajibkan untuk bisa menggunakan bahasa Inggris di lingkungan sekolah. Hello friend, my name is. Oke, kita lanjut. Masih mau dia ini mendengarkan bahasa Inggrisnya. Ini sebenarnya udah mantap ini, udah mantap. Ini adalah awal dari keberhasilan kita untuk bisa berbahasa Inggris. Saya dengar kemarin ceritanya Ibu Pia bahwa beliau dulu pernah kerja di sebuah toko, datang turis ke situ pakai bahasa Inggris, bahkan tidak mengerti, datang terus menerus ke situ. Itulah karya dan mengerti. Akhirnya timbul perasaan ingin belajar bahasa Inggris, biar tahu itu apa yang disampaikan oleh turis itu. Ternyata ikut kuliah mengambil jurusan bahasa Inggris. Selain bisa bahasa Inggris, tapi juga digunakan untuk berpenghasilan. Jadi dulu bisa ngajar kita di sini, walaupun gajinya masih ada di bawah, jauh di bawah. Tapi mudah-mudahan tidak menjanjikan. Tahun ini mungkin ada kebijakan, silahkan diikuti. Strategi awal biar jalan kayak kemarin kan, 3 bulan.
bisa dapatkan tunjangan tertentu. Yang berikut, tujuan yang ke-18, meningkatkan sarana pokok dan penunjang yang terpelihara, memadai dan sesuai dengan standar nasional pendidikan atau SMP. Itu sarana pokok, dan sarana penunjang biasanya itu bersekolah. Yang tadi itu sarana kita di visi misi yang ditampilkan. Kemudian tujuan yang ke-19, melaksanakan partisipasi dalam acara kedaerahan yang diadakan oleh pemerintah daerah dan nasional. Ini bukan hanya pemerintah daerahnya, oleh pemerintah desa juga ya. Nanti kita kan ada kali daya itu tanggal berapa dulu? Tanggal 8 Juli. Tanggal 8 Juli 2024. Ini kami juga akan berpartisipasi juga. Mungkin ada acara atau kegiatan kami akan ikut serta. Dan kebetulan Dewan Gurunya sudah diberikan plano untuk menunggu itu, biar ada semua. Pak Komite juga ada satu nama kalian. Jadi harapannya ya kita bisa memperkenalkan lebih dalam lagi pun tawa itu seperti apa, supaya semua dua juga seperti apa. Yang penting kita bina kekompakan dan kerjasama yang baik. Ini adalah sebuah bentuk dukungan kami kepada. Yang berikut, tujuan yang ke-20, mengembangkan kompetensi peserta didik untuk menjadi warga negara yang demokratis serta menjadi manusia unggul dan produktif di abad yang ke-21. Meningkatkan kompetensi peserta didik itu melalui pembelajarannya di dalam kelas maupun di luar kelas. Di luar kelas yang mungkin bahasa Inggrisnya ya kita adakan mengembangkan dulu seperti itu, biar untuk mempercepat nanti anak-anak kita bisa berbahasa Inggris dengan baik. Oke, yang berikut, jadi mengapa ini dibuat visi misi ini? Jadi visi misi ini mencerminkan komitmen SMA 2 Tumahulu untuk menjadi lembaga pendidikan yang unggul secara akademik, berintegritas dan peduli lingkungan, serta menghasilkan generasi penerus bangsa yang memiliki karakter dan kompetensi yang tinggi. Hal ini sesuai dengan tuntutan zaman dan kebutuhan akan pemimpin masa depan yang punya daya saing dan tanggung jawab. Jadi sekarang itu pemimpin yang bertanggung jawab itu sama-sama diperlukan sekali, karena ujung tombak kemajuan desa itu berada pada dirinya. Oke, yang berikut sasarannya siapa-siapa saja yang menjadi sasaran kita. Yang pertama peserta didik, anakku siswa-siswi SMA 2 Tumahulu. Kemudian tenaga pendidik yaitu guru-guru. Kemudian tenaga kependidikan, komite sekolah, sekolah lain, nanti sekolah-sekolah lain yang terdekat maupun yang jauh, bisa sekolah SMP, SMK dan SMK, SMA dan SMK. Kemudian instansi pemerintah, pemerintah desa, kecamatan dan sebagainya. Kemudian instansi swasta atau perusahaan-perusahaan. Dan kebetulan sasaran kita juga yang belum ditulis dan lain-lainnya adalah perorangan. Kebetulan waktu itu kita mengadakan turnamen voli di Empura, pendaftaran itu disponsori oleh Bank DB, Bos DB yang sponsori waktu itu 400.000. Kami bersyukur sekali, walaupun kita tidak punya anggaran dan dana, kita ada sponsornya. Kemudian juga ada dari desa kita yang operasi kemarin itu. Jadi sangat-sangat bersyukur sekali, karena operasi juga kami gunakan untuk menambah gaji guru kemarin, walaupun sedikit. Kemudian untuk perbaiki rumahnya yang ditinggal oleh guru. Jadi saya rasa begitu penyampaian dari saya. Mungkin ada dari Bapak Ibu sekalian yang mau menyampaikan tentang program-program kita, apa yang mau kita tuju berikutnya yang belum tersampaikan di sini. Diberikan kesempatan. Atau ada ide dari Bapak Ibu dulu, Pak, ini ada tadi itu yang dituju, yang dari tujuannya kok belum ada yang ini, mungkin bisa kita aturnya supaya
kita anak-anak kita bisa mencapai yang ini. Itu boleh. Silakan. Ayo Bapak Ibu. Ini ngapain bahasanya begini deh, bahasanya yang terlalu tinggi, kan? Maklumlah bahasa sendiri yang dikombinasikan dengan OpenAI, akhirnya bahasanya seperti itu, bahasa baku pakainya, jadi bukan bahasa sehari-hari. Karena kita banyak bahasa baku, tapi cuma belum bisa dicerna oleh kita yang menggunakan bahasa yang sederhana. Jadi saya juga agak kesulitan untuk menggunakan bahasa di sini, sehingga ya begitulah hasilnya. Saya rasa Bapak Ibu punya banyak ide yang tersimpan di dalam lubuk hati dan ingatan, tetapi kita jangan sampai terbatas sampai di sini. Ya kita ada bisa komunikasi di luar, bahasa langsung menggunakan HP, misalnya dari program pembinaan itu bisa dari kami supaya menjadi bahan perkembangan kami untuk dilaksanakan di bulan hari. Kira-kira ada? Oke, stop. Ya, sebenarnya masih dalam jam 4 pada sesuai jurusan saya bahasa Inggris. Tadi saya mendengar seperti apa sih bahasa Inggris itu? Saya kira saya ambil bahasa Inggris dulu itu salah jurusan. Saya takut saya nggak bisa. Saya takut nanti saya ketemu orang yang benar-benar bahasa Inggris, saya nggak bisa ngomong. Saya takut nanti orang takut ngomong sama saya. Setelah selesai saya menjadi guru, saya berdiri di depan anak-anak. Saya sapa mereka hanya dengan halo, good morning, good afternoon. Anak-anak tidak ada yang jawab. Ya, mungkin karena sudah di luar kepala atau mungkin mereka takut jawab saya. Jadi seiring waktu berjalan, saya selalu mengatakan sebenarnya bahasa Inggris itu sangat penting buat anak-anak. Apalagi zaman sudah maju. Sebentar lagi ibu kota pindah ke Kalimantan. Tinggal hitungan jam kita bisa jalan kaki pergi ke sana. Saya bilang. Ya. Jadi saya bukannya tidak sanggup, ya, bukannya saya tidak sanggup membangun anak-anak kita mahir dalam bahasa Inggris. Cuma saya perlu katakan itu tergantung dari kerjasama kita, orang tua, masyarakatnya, kepala sekolahnya dan guru-gurunya. Saya benar-benar butuh support itu. Ya, contohnya, misalnya kita pergi ke toko, Bu, saya disuruh Bapak beli sambal. Nanti misalnya Bu Lela tahu itu sambal. Oh, tidak ada jualan matahari di sini, Bu. Dek, Pak, ya, tahu sambal itu apa? Sebelum cuci piring kan? Nah, itu, ya, itu bahasa Inggris sangat dekat dengan kita. Semakin berkembang teknologi, bahasa Inggris semakin dekat dengan kita, ya. Setuju gak? Ya, saya sangat perlu dukungan kita semua, ya. Selain dari dukungan doa, saya juga perlu dukungan lisannya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Mungkin boleh tepuk tangan dulu lah untuk saya rasa guru yang benar-benar siap secara fisik dan mental untuk mendidik anak kita supaya nanti ke depan bisa
berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Itu harapan kita, itu tujuan akhir kita nanti, sehingga anak-anak kita yang sudah pandai bahasa Inggris bisa mengajarkan adik-adiknya untuk berbahasa Inggris juga. Hanya tertular lagi, sehingga di dalam satu keluarga itu bisa berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Gitu. Oke, terima kasih banyak. Mungkin ada lagi kira-kira, Bu Nes? Jadi kalau saya mendengar dari paparan dia itu ada terberas di pikiran saya. Cuma begini, kalau untuk karena betul apa kata beliau bahwa bahasa Inggris sangat dan perlu. Nah, kita mulai dari pendidikan dini. Di sini kebetulan saya teruskan aja Pak untuk desa ini. Untuk sekarang saya hanya melanjutkan karena APBDS yang direncanakan orang sebelum saya otomatis PG-nya Pak. Jadi di situ tidak tercakupnya hal-hal. Nah, saatnya saya tidak berjanji besar, saya tidak bisa berjanji banyak. Semoga ke depannya ini saya akan masukkan di situ untuk pelajaran usia dini seperti PAUD, karena kebetulan PAUD itu di bawah desa. Maaf, tetapi kembali masalah maaf, upahnya itu barangkali tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kan seperti itu. Cuman saya berusaha, insya Allah, biar didukung teman-teman staff semua bahwa itu adalah salah satu kolaborasi kita lah ya antara desa ya semua aja. Tetapi tidak sampai di situ Pak. Insya Allah kalau ini katanya kan anak istri ada perpisahan. Kalau seandainya saya diundang di situ saya akan masukkan. Jadi bukan hanya di PAUD-nya saja, tetapi dia lanjutkan SD. Nah, karena kalau tidak salah saya, maksudnya keluar hal begitu. Kalau tidak salah saya ada mata pelajaran bahasa Inggris untuk anak SD. Itu sebenarnya sudah dimulai, sudah sejak dahulu kala sebenarnya. Tapi karena mengingat tidak ada orang yang berpotensi untuk hal mengajarnya di SD seperti itu. Nah, seandainya nanti kalau saya diundang, saya akan istilahnya saran untuk kepala sekolah atau komite atau apalah yang bisa memasukkan tentang bahasa Inggris ini, pelajaran bahasa Inggris itu di SD. Dan semoga saja nanti kita bisa bersama-sama lah ya. Dan itu berarti ada dua di PAUD oke, di SD juga iya. Kalau bisa masyarakatnya, dalam arti kata ya kita, makanya saya bilang dari awal saya belajar komunikasi, saya tidak perlu simple pasternya, walaupun sebenarnya saya tidak tahu, betul hanya tahunya yes no dulu saja. Nah seperti itu Pak. Jadi insya Allah kita ke depan sama-sama jadi dan tolong ingatkan saya Pak kasih keserah nanti kalau kita merincikan perencanaan APBDS itu kita masukkan di situ. Insya Allah Bu ya, semoga saja kita bisa bekerja sama dengan baik. Baik, tapi karena dalam artinya generasi kita ini sangat mendukung sekali kemajuan pendidikan kita di Bukit Kawat, karena memang kita harapkan sekali bahasa Inggris ini memang perlu. Mungkin baik, terima kasih Bu sudah memberikan informasi saran dan sebagainya. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang lain atau anak-anakku sekalian, mungkin ada pelajaran lain untuk bahasa Inggris itu bagaimana hal-hal yang kalian inginkan gitu. Pak, seharusnya kami maunya bahasa Inggrisnya seperti ini, metode ngajarnya biar kami cepat paham, itu yang ada kira-kira. Biar guru-gurunya siap kan, guru-gurunya selalu siap. Tapi kalau buktinya ada maafin, kalau kita ngajarnya memang kayak kita belajar itu diajarkan simple segala gitu kan, atau gimana? Komunikasi atau gimana? Ya, kalau untuk anak-anak kita, pernah saya lihat kemampuannya. Saya lihat dulu kemampuannya. Iya. Kalau untuk anak-anak kita, saya lihat dulu kemampuannya. Saya kasih pesan, saya lihat, oh ya, kemampuan mereka di sini, kemampuannya mereka di sini. Karena mohon maaf ya Bu, pertama saya masuk, kita sudah mulai percakapan dari activity semua. Saya cek, banyak yang belum bisa. Jadi saya mulai dari yang simpel saja, dari hotelnya, dari percakapannya, dari short person ke Bu. Misalnya
bisa mengucapin how are you, bisa mengucapin I'm good. Ya, itu yang sangat perlu. Karena saya lihat itu pun mereka belum nyampe ke situ ilmunya. Jadi saya belum ajarkan class grammar itu belum saya sampaikan. Nanti setelah mereka tahu dasar-dasarnya, penguasaan kosakatanya sudah meningkat, nanti saya akan ajarkan grammar. Kenapa grammar ini perlu? Grammar ini untuk meningkatkan ketepatan kita berbicara seperti dalam bahasa Indonesia. Jadi ada bahasa Indonesia yang baku, ada bahasa Indonesia yang tidak baku. Demikian juga bahasa Inggrisnya. Ada bahasa Inggris yang baku, ada juga yang tidak baku. Ada bahasa Inggris gaul, ada bahasa Indonesia yang gaul. Jadi kalau bahasa Inggris gaul itu namanya English line, itu namanya. Jadi saya belum ajarkan ke grammar itu, saya ajarkan yang untuk yang daily saja, yang untuk daily activities, misalnya tahu warna, tahu pohon, bangku, meja, apa segala itu. Ya, terima kasih. Ya, sebenarnya itu kan maksudnya kata-kata yang paling sederhana ya. Iya. Sementara biasa kalau ada dengan yellow segala macam kan, Iya. segala macam grey, kan Iya. itu sebenarnya. Iya. Tapi ini kita SMA tamatnya udah seperti maka saya tanya SMP emang nggak belajar, saya bilang. Iya. Nah jadi ya enggak, maaf kita bukan menyalahkan ya Pak ya. Nah ya ini kan fakta, dalam arti kata pemahaman disinilah betul-betul ya kita juga tidak menyalahkan jenjang sebelum SMA yang mana betul-betul tidak menyampaikan sepenuhnya. Sama nanti kan Pak, kalau SD kita tidak benar ngajarnya, SMP pasti tanya, bacanya aja tidak pas. Loh, kamu diajar kasih baca? Kan seperti itu. Nah, jadi kita tidak maksudnya terlalu yang gimana kan, yang menyalahkan dalam arti kata tidak seperti itu. Tapi karena udah seperti ini apa boleh buat. Berarti kita mulai dari nol kembali lah untuk mengajar SMA walaupun udah SMA kan. Iya, seharusnya seperti itu. Iya. Saya juga bingung, Bu. Karena kalau sesuai dengan sistem pendidikan itu kan materinya itu kan udah sedikit. Iya. Ya, advantage lah itu. Iya. Ya, cuma kalau saya ajarkan, betul saya ajarkan saya yang bisa, anak-anak nggak tahu apa-apa. Ya, jadi saya kasihan. Kemarin saya juga tes itu yang paling simpel itu 1 sampai 20. Itu mereka banyak tidak bisa membedakan penyebutan 3 dengan penyebutan 30-an dengan belasan itu mereka tidak bisa. Misalnya 13. Kalau 1 itu kan buat, kalau 3 itu kan 3. Nah, kalau 3 itu apa? Kalau 13 itu apa? 3. Dan itu kan itu penyebutannya. Tapi itu zero-nya. Ya. Betul sih ya Pak ya. Ribuan hanya buatnya 1. Ini tidak ada kok 13 ya ribuan. Jadi seperti misalnya 20, contohnya gini juga, yang 19 itu mereka bilang naik apa? Ya, mereka banyak misalnya 51, 5 itu memang 5, kalau 1 itu mau 1, jadi 51, no, itu namanya 51. Nah, itu. Jadi itu sesuatu bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia itu ada sedikit perbedaan, terutama dalam angka. Contohnya misalnya 50. Nah, itu kita nggak bisa nyebut 50, tapi penyebutan jadi berubah jadi 50. Iya, misalnya 15 itu jadi 50. Ya, 13 ini yang menjadi tantangan mereka, hanya di 13 ini. 13 itu dia bisa jadi 13, tapi 13. Ya, itu. Saya juga ketawa dalam hati, terima kasihan. Saya ajarkan berulang-ulang, besoknya saya ajarkan lagi, masih belum bisa untuk penyebutannya itu. Tidak bisa membedakan 13 dengan 1 itu kalau digabung itu penyebutannya akan berubah. Mereka masih belum bisa mengingat itu. Ya. Jadi waktu seulangan dari nomor 1 sampai nomor 10 itu full cara berhitung. Itu saya keluarkan itu. Jadi ulangannya terus gimana? Maaf saya terlalu jauh barangkali, tapi karena saya hanya mau tahu sejauh mana, ya kan? Jadi kalau waktu
sama mereka loh. Seharusnya kalau di ulangan luar itu bukan itu yang keluar. Ya, kalau udah SMA biasanya dia udah simple present. Iya, sudah sampai ke sana. Iya. Cuma saya sebenarnya walaupun pada dasarnya itu tujuan belajar kita aturannya istilahnya kita keluarkan aturan. Cuman maksud saya kalau SMA itu biarlah kita ajarkan komunikasi Pak. Ya, yang penting dia tahu kalau kapan dulu itu blackboard misalnya, terus yang kita kan dia salah satu contoh. Oh dia udah tahu. Oh kalau ini nggak tahu dia nanti apa itu blackboard misalnya kan. Padahal itu udah lalu, udah lewat pelajarannya sebenarnya ya. Tapi ya apa boleh buat ya untuk kembali tadi lah kita ya dengan sabar ya seperti inilah kualitas kita. Yang kalau kita di kota kita ngomong itu mereka aja nggak kita ajarkan mereka udah ngerti karena apa ada lesnya ya karena orang bersaing lesnya itu kalau di kota. Tapi apa boleh buat jalan saja syukuri semoga yang kita sabar itu ada membuahkan hasil. Amin. Iya Pak, semangat yang jelas ya saya. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu lah kembali yang pembicaraan tentang bahasa Inggris nampaknya pandai sekali karena memang keinginan kita itu sama anak-anak kita bisa berbahasa Inggris nanti ke depannya. Karena memang penting kata Ibu Dia tadi kan jangan maju. Kalau kita nggak majunya itu ya bisa bahasa Inggris itulah salah satunya dan menggunakan teknologi juga itu ciri-ciri zaman maju. Mungkin ada lagi kira-kira sebelum kita nonton. Oke. Baik kita nonton dulu Mas sekolah kita walaupun ini masih latihan. Mungkin ada beberapa perbaikan sedikit untuk menutup acara kita hari ini. Visi-visi sekolah dimasukkan ke OpenAI suruh buat dia pas SMA itu buat dia buat sendiri. Jadi ada kalau misalnya nanti istilahnya itu bisa terbuka lah yang barangkali ada itu kan nanti di situ kita itulah itu tadi kita awalnya sampai ke SD-nya terbuka karena biar bagaimanapun PBB-nya itu sangat-sangat diperlukan karena jangan sampai kalau berjalan kanan-kanan kiri-kiri. Nah, karena kebanyakan dari situ dari SD aja ya alhamdulillah kalau zaman-zamannya kemarin itu ya untuk PBB yang lumayan jangan sampai ada balik kiri lah, nggak boleh kan. Nah itu yang kita minta. Dan sampai nanti
bisa berpramuka PBB dan sebagainya, mereka akan diutus untuk mengajarkan adik-adiknya di IB untuk membimbing pramuka di bidang pramuka. Tapi sampai saat ini karena keterbatasan waktu, kita juga sore hari, jadi tidak bisa lebih optimal lagi di latihan pramuka. Tapi kedepannya akan memang harus diaktifkan lagi pramuka, biar nanti kan di SMA sini Ibu Lydia Yuna yang jadi pimpinan pramukanya, jadi nanti dengan guru-guru yang lain nanti dibimbing dulu. Nanti itu Pak, coba sekali-sekali tapi ya nggak tahu lah nyambung apa enggak dengan Pak sekolah ya. Tapi saya rasa kalau kita koordinasi dengan Pak Miri itu kayaknya lebih mudah benar ya. Nah, gimana caranya kita? Karena kalau kita kan nggak banyak SMA nih, anak-anak SD itu kita biasanya kalau saya kita nggak punya bergerak ya kan, ada pembinaan dan segala macam itu. Jadi dari kelas 3 itu sampai kelas 6 nanti kita bentuklah. Nah dari situ saya rasa mungkin bisa kita bersama-sama biar kegiatan ini ya kebetulan alhamdulillah dia kan mungkin menetap di sini kan ya. Nah jadi nyaman kita pilih hari Minggu karena hari Minggu kita supaya pilih jam kita barang ini istilahnya kegiatan ini kita nggak perlu banyak dalam waktu lama istilahnya kan, yang penting ada berapa jam, ada 1 jam, nah kalau itu kan bisa masalahnya kan ya. Nah jadi di situ secara tidak langsung sambil kita bermain sambil kita dapatkan ilmu dan untuk hal karena apa, jangan sampai nantinya dia kayak SD masuk ke SMP disuruh bawa bendera aja nggak tahu. Nah kan seperti itu. Karena kalau saya zaman-zaman SD saya itu pramuka sudah dari kelas 1 ya. Nah, jadi memang sudah dilatih sedikit pramuka. Nah kan seperti itu. Jadi karena ya kita sambil sedikit demi sedikit lah ya Pak ya, karena mengingat semua hal keterbatasan ini. Karena kita pun misalnya kalau dia untuk melatih semuanya kita kembali terbentur ke masalah dana. Nah seperti itu. Cuman kan kalau dengan SD bagaimana cara SD? Apakah mereka itu punya dana yang semananya sih untuk kita pakai bersama? Saya rasa bisa. Oke, terima kasih. Nanti kami upayakan kerjasama. Kebetulan kami kan sering komunikasi dengan Pak Miri kan, jadi saling bertukar pendapat. Dan semoga beliau kemarin saya ketemu dengan pengawas di sini. Semoga beliau saya diajukan beliau menjadi kepala sekolah. Kebetulan ya kepala sekolah lama itu kan sudah habis masa jabatan. Cuman karena ini terbenturnya di pangkat Pak. Karena kalau kepala sekolah memang sudah ada kriteria di sana seperti itu kan, paling tidak dia minimal 3B sekarang. Kebetulan beliau itu masih 3A. Nah jadi di situ terbenturnya. Cuman saya bilang ini dengan pengawas. Cobalah Pak minta tolong kalau bisa di PLTK saja dulu sambil menunggu pangkatnya. Nah itu udah wacana kami kata Pak Edi. Pak Edi itu kan tadi yang sudah Pak. Karena kan bukan pengawas kami, tapi dan sekarang pengawas baru juga Pak. Ya orang lain lagi bukan yang Pak Edi. Dan semoga saja ya Pak Miri pun bisa, karena bukan berarti yang lama itu tidak bisa kita ini. Makanya kita lebih mudah untuk koordinasi. Ya betul. Pak Miri ini lebih mudah kita koordinasi. Iya Pak. Iya, maaf kita ngomong ya Pak, kita tidak masuk mencari kejelekan orang, tidak seperti itu ya. Oke, baik Bu. Jadi mudah-mudahan kita dua. Iya. Mudah-mudahan kita bisa koordinasi dan bertukar pikiran dan saling membantu satu sama lain, termasuk dalam hal untuk membina pemerintah. Oke, baik. Terima kasih Bu. Jadi mungkin cukup sekian dulu pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas kebersamaan kita. Sudah meluangkan waktu. Darilah Betty Resu.